Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ferdiansyah, nomor 54 dari program studi pendidikan teknik bangunan. Di sini saya akan menjelaskan terkait atau mempraktekkan bagaimana cara mengkonfir file SketchUp ke Etaps. Oke, langsung saja kita buka file SketchUp yang telah diberikan oleh suatu dosen tugas. Nah, ini ya. Nah, itu yang belum tahu, ini tuh adalah gedung C FPTUP dengan 3 lantai. Ini jelaskan, strukturnya jelas. Nah, gimana sih kita cara mengkonvert file di SketchUp ini ke tabs gini. Oke, jadi langkah pertama awal itu kita harus mempunyai file ya teman-teman. Nah, file itu dari saya mendapatkan dari dosen saya, Pak Mono. Nah, tugas satu beton. Nah, di sini saya bagaimana sih awal mula cara mengkonfig dari gedung C ini ke etaps. Nah ini pertama-tama kan di sini ada garis oranye nih. Yang belum tahu, nah garis oranye ini adalah penanda nih teman-teman. Gimana sih cara memunculin tanda tersebut? Nah oranye ini tuh, nah yaitu ke, nah ini session plan. Kalau nggak ada di sini nih teman-teman, di bagian-bagian ini baik ini, boleh di daerah sini klik kanan. Nah pilih yang ada ini. Nah, ada konsep plans. Yoga di tools. Nah di sini section plans. Nah di sini ada tuh. Nah gitu teman-teman. Nah bagi yang belum tahu, nah section plan itu apa sih? Nah dari section plan sendiri itu yaitu ngebagi antara bagian-bagian dalam di struktur gedung sama di luarnya. Nah beda-beda nih di SketchUp tuh. Nah contohnya nih kalau yang tanda hijau kayak gini tuh udah melihatkan tampaknya. Nah jadi seperti ini, tampak. Nah kalau kayak tadi, nah itu hanya struktur dalamnya, bisa menentukan struktur dalamnya itu dari sistem plan itu sendiri. Nah, begitu teman-teman. Jadi dari sistem plan itu sendiri itu cara biar tahu kita melihat gitu bagaimana struktur dalamnya dan bagian-bagiannya. Nah kalau belum tahu juga, nah kegunaan sistem ini juga, nah bisa menentukan nah bagaimana sistem kompleks, bagaimana terjadinya struktur fondasi dari awal sampai eh, nah, sampai sempurna lah hingga atap. Nah, maaf agak berat gini tuh, menentukan seluruh bagian-bagian dalam eh, bangunan. Nah seperti ini. Nah, setelah begitu mengetahui bagaimana cara memindah atau cara memufkan lah struktur ini, nah kita kembali ke topik. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mencari plat lantai atau eh, dari balok gedung C ini. Oke, jadi maaf agak berat ini. Nah, nah seperti ini. Nah, ini adalah plat lantai dari gedung C. Saya menentukan plat lantai, lalu klik ini, nah cari yang namanya top. Nah ini top, sudah begini. Ini kurang jelas.
setelah menentukan plat lantai ini, lalu ke top, nah, terus ke kamera. Nah setelah begini lalu tentukan kameranya. Sudah top kan, nah kamera, terus perspektif. Nah ini tuh untuk ngepasin antara titik dimana lantai ini berdiri tuh jadi pas. Nah kalau di connect projection, nah gini kurang lah. Jadi ini perspektif ini. Nah setelah menentukan tadi bagaimana cara menentukan 2D-nya yang pas gitu di tadi di panel projection. Nah lalu ke file, terus ke export yang 2D graphic. Nah teman-teman, sudah begini kan pasti ada FTI gedung C, langsung save. Nah, oke, namain misalnya bebas lah, mau FTI gedung C atau tadi kayak tadi awal misalnya plat lantai FTI GDC, boleh, terserah. Nah untuk save STV-nya, nah jangan lupa teman-teman, jangan JPG tadi, JPG. Nah pindah ke AutoCAD DWG file, terus export. Nah sudah tadi di save teman-teman. Nah langsung ke tadi file aja langsung. Nah gambarannya tuh seperti berikut. Nah ini tuh di AutoCAD-nya. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Ini bentuknya kayak gini nih. Tadi kan udah di save di SketchUp. Nah, langsung aja ke tadi file. Nah saya udah save. Nah tadi di sini tulis plat aja lantai. Plat lantai. Kan di sini langsung ada. Nah inilah kan contohnya. Nah, terus sudah ini, nah, lalu kita liatin skipnya. Skip itu apa? Nah skip itu garis tengahnya yang ada tadi kita copy di Rapid, sorry, SketchUp. Nah, tengahnya, lalu nah, garis tengahnya. Nah, skip itu menentukan ya tadi platnya. Nah contohnya seperti berikut. Nah hijau-hijau ini, nah ini tuh garis tengahnya untuk menentukan plat lantai nya. Nih ntar tersusun struktur gitu, sebuah struktur yang bertulang. Nah seperti sampai 1 2 3. Sebenarnya saya bisa membuat dari 1 2 3 seperti tadi, sama caranya, yaitu kita menggunakan langkah awal yang tadi. Nah tadi kan plat lantai, terus kita cari platnya, move dulu, cari agak ngelag. Nah move dulu kan tadi ini lantai 1. Nah ini lantai 1, terus plat lantai 2. Nah ini, nah terus seterusnya. Nah ini tuh atap. Nah, terakhir tuh, nah maaf agak ngelag. Nah ini kompleks nih atap. Nah jelas lah. Nah, caranya sama seperti tadi, kayak ke top, terus nentuin titik tengahnya biar pas, terus kita pindahkan file tersebut ke AutoCAD dengan nama sesuai, misalnya plat 1, plat 2, plat 3 lantai itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ke sini. Nah di sini kan kita tahu nih bagaimana cara menentukan titik tengah tadi, gitu menentukan titik tengah di suatu balok ya teman-teman. Terus bagaimana nih cara mengubahnya titik gini set. Nah itu kita pencet shift ya teman-teman biar bisa digerakin kayak gini. Nah, bagaimana sih kayak menentukan titik tengah nih 1 2 3. Nah
lalu menentukan titik tengahnya. Tuh, bagaimana sih cara menyatukan suatu titik tengah di suatu plat? Nah, seperti ini. Nah, kita langsung lihat ke 3D-nya nih teman-teman. Nah, ini suatu 3D-nya ya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh ada beberapa lantai. Nah, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 nih. Nah, di sini kan juga sama. Sorry tadi salah ngitung. Nah, di sini tuh ada beberapa balok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sama seperti yang ada di Rapid itu sendiri. Nah, tadi dilihat set dari ergonomik. Bentuknya. Nah, oke, udah naik. Set. Kita coba hitung ya, teman-teman belajar. Nah, di sini tuh udah dilihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sisi lagi. Nah, suatu balok itu sorry, suatu nah, sudah jelas ya. Nah, kolom ini termasuk eh, eh, memasuki dari beberapa balok nih teman-teman, sambung menyambung. Nah, lalu di AutoCAD-nya sama seperti di AutoCAD juga, sambung terhadap kolom. Oke teman-teman, nah bagaimana sih cara menyatukan seperti 3D di bawah ini seperti ini teman-teman? Kita tinggal menyusun. Nah, kan ini titik bangunannya sudah ada nih, 1, 2, 3. Langsung saja kita di sini menentukan line dulu. Nah, di sini set tadi. Nah, sini, nah misalnya menentukan titik berapa, set segini misalnya. Cari salah nyambung. Nah, di sini atasnya mau berapa aja sesuai ukuran yang ada di Rapid misalnya ini. Lalu kita sambungkan aja dengan ini. Jadi kita move. Ini kita blok dulu. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita bisa sambungkan lah, contohnya kayak di sini line, terus nah, di sini kita sambungkan nih beberapa ketinggian satu gedung. Nah, seperti itu. Gitu. Kita cara menyambungkannya mah gampang, dan soalnya datanya udah ada. Nah, yang ribet itu kita harus menyatukan satu-satu setiap kolomnya nih teman-teman, yang bikin ribet tuh sebenarnya. Cuman karena kita udah memiliki file dari dosen, nah lalu kita praktekkan, eh, pindahkanlah dari file SketchUp itu ke AutoCAD ini, sehingga kita memiliki pisahan dari beberapa bagian plat. Nah, seperti itu. Nah, lanjut langsung saja lah ya. Kita sini kanan, lalu
sini tuh udah klik kanan, isolate, sorry nutupin, bro kanan ke set copy. Nah, setelah itu sudah gini copy, lalu sini yang A ini, lalu ke new drawing, sini AutoCAD RN 3000 3D drawing 8 di sini pada nge-lag teman-teman. Nah, sudah ada. Nah, lalu sinilah klik, ginilah hasil 3D kita yang tadi menyatukan ya teman-teman. Lalu sudah itu, nah, kalau udah gini kita save as aja di misalnya dokumen, di sini namanya gedung PTI save, sudah ke save teman, kita langsung ke sini ya, file input, pilih yang 3D model, lalu kita tadi udah save, lalu kita di sini kita pilih Z in ini, ini oh save ya. Oke, gedung C set seperti ini teman-teman hasil dongeng tadi kita buat. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.